Selamat pagi, perkenalkan nama saya Novi Widianti dengan NIM 19650 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal forward dan jurnal backward chaining. Jurnal forward, nama jurnal ilmiah EduTeach, volume 7, nomor 1 November 2020, ISSN PISSN 24074489, EISSN 25287303, penulis Joko Kuswanto, judul Sistem Pakar untuk Perlindungan Tanaman Padi Menggunakan Metode Forward Chaining. Abstrak, tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi sistem pakar untuk perlindungan tanaman padi menggunakan metode forward chaining. Sistem pakar ini dapat digunakan dan membantu ahli pertanian, petani maupun orang awam untuk proses diagnosa hama dan penyakit pada tanaman padi dengan cara memasukkan gejala-gejala kerusakan yang terjadi pada tanaman padi serta mampu memberikan informasi pengetahuan tentang hama dan penyakit tersebut sehingga didapatkan solusi berupa pengendalian dari hama dan penyakit. Pendahuluan. Kebutuhan setiap manusia akan sadang, pangan, dan papan semakin hari semakin meningkat, terutama kebutuhan pangan yang merupakan titik awal proses perkembangan manusia. Berbagai macam makanan dikonsumsi oleh manusia, baik makanan pokok maupun perlengkapan yang semuanya sangat dibutuhkan sebagai sumber energi dan energi untuk menjalankan berbagai aktivitas. Salah satu makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah nasi. Melihat begitu pentingnya nasi sebagai makanan pokok, maka padi yang merupakan bahan dasarnya pun perlu diperhatikan, baik dari jenis, kualitas, dan jumlahnya. Metode penelitian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode inferensi. Inferensi merupakan otak dari sistem pakar berupa perangkat lunak yang melakukan tugas inferensi. Penalaran sistem pakar biasa dikatakan sebagai mesin pemikir. Thinking Machine, Adreonis 2017. Pada dasarnya inferensilah yang mencari solusi dari suatu permasalahan. Ada dua cara yang dapat dikerjakan dalam melakukan inferensi, yaitu forward chaining merupakan grup dan multiple inferensi yang melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusinya. Backward chaining menggunakan pendekatan goal driven, dimulai dari ekspektasi apa yang diinginkan terjadi, hipotesis. Hasil penelitian dan pembahasan. Tahap berikutnya implementasi sistem berupa konsultasi. Untuk melakukan konsultasi, tahap pertama yang dilakukan oleh sistem adalah menampilkan semua daftar gejala yang digunakan sebagai acuan dalam databasis aturan. Setelah memilih gejala, mesin akan melanjutkan ke proses diagnosa untuk menentukan jenis hama dan penyakit. Kesimpulan, sistem pakar untuk perlindungan tanaman padi ini dikembangkan menggunakan metode forward chaining. Sistem pakar ini dapat digunakan dan membantu proses diagnosa hama dan penyakit pada tanaman padi dengan cara memasukkan gejala-gejala kerusakan yang terjadi pada tanaman padi serta mampu memberikan informasi pengetahuan tentang hama dan penyakit tersebut. Untuk backward chaining, nama jurnal Sistem Informasi, volume 3 nomor 1 Mei 2020, ISSN EISSN 2655142X, PISSN 26559O19X, penulis Ridwandi Irawan Febrian Fitrialdi, judul implementasi metode backward chaining sebagai sistem pakar dalam identifikasi bakat anak. Abstrak, kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik pada anak penting untuk dipantau perkembangannya.
Tingkat kemampuan tersebut tentu berbeda bagi masing-masing anak, karena pada dasarnya setiap anak terlahir dengan bakat dan kepribadiannya yang bersifat unik. Dalam ranah pendidikan, seringkali anak tidak menemui hasil maksimal yang diharapkan baik oleh dirinya, orang tua, maupun pihak pendidikan itu sendiri. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya ketidaktepatan pola pembelajaran terhadap anak tersebut. Pendahuluan anak merupakan penting dan berharga bagi bangsa. Pernyataan tersebut dikukuhkan dalam pasal 28 ayat 2 yang secara implisit menegaskan tingkat kepentingan tadi melalui aturan perundungan yang diterapkan. Bakat anak dikutip dari Susanto 2013, menurut Chaplin, yang dimaksud dengan bakat anak adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan masa yang akan datang. Sistem pakar expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Forward chaining. Metode forward chaining adalah metode pencarian penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada data atau yang ada menuju ke kesimpulan perusahaan dimulai dari fakta yang ada lalu bergerak maju melalui premis-premis untuk menuju ke kesimpulan bottom up reasoning. Metode penelitian. Langkah penelitian yang penulis lakukan yaitu meliputi 3 tahap alur penelitian yaitu inisialisasi, analisa, dan desain sistem, implementasi, dan pengujian sistem. 3. Hasil dan pembahasan. Alur kerja analisis. Dalam implementasi dan pengujian terdapat alur dalam rangka penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Berikut adalah gambar bagian yang mempresentasikan alur kerja tersebut. Jenis-jenis bakat anak. Dalam penentuan jenis bakat anak, penulis merujuk pada referensi jurnal yang dijelaskan mengacu pada standar Amerika USOE. Berikut adalah tabel klarifikasinya. Indikator bakat anak. Selanjutnya, berikut ini adalah daftar indikator yang akan digunakan untuk menentukan bakat anak sesuai dengan fakta menurut standar USOE Amerika. Untuk kesimpulan, berdasarkan analisa yang telah dilakukan dengan beberapa sumber referensi yang telah disertakan, dapat diambil konklusinya bahwasanya penelitian ini dilakukan untuk menguji konsep sistem pakar dengan metode backward chaining yang diimplementasikan dengan topik identifikasi bakat anak melalui penelitian lain sebagai referensinya. B. Model didapatkan dari penelitian dengan topik serupa tetapi dengan metode forward chaining, maka dari sini mampu dibuktikan bahwa model dari forward chaining mampu ditransformasikan menjadi model backward. Untuk perbedaannya, untuk forward, untuk menyimpan pengetahuan keahlian seorang pakar tanaman padi. Untuk backward chaining, mengimplementasi sistem pakar dalam mengidentifikasi bakat anak. Itu saja dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih.